transaksi yang terjadi di koperasi itu kan hanya antar Anggota. koperasi dengan anggota, Ya, bukan dengan pihak lain kan. ya, betul. Dan keuntungannya juga untuk anggota sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya putaran uang hanya koperasi, anggota koperasi. Halo kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya Sekretaris Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sumatera Barat, yaitu Bang Zulfadli Mukhtar. Apa kabar Bang? Siap Bung Rudi. Sehat ya? Sehat Bung. Bicara koperasi harus selalu sehat. Harus sehat kan? Karena di koperasi ada kesehatan. Ada kesehatan. Kenapa? Karena menyejahterakan anggota. Ya, ketika Makanya sejahtera dia sejahtera sehat. jadi sehat. Gitu. Kalau tidak sejahtera berarti tidak sehat nanti. Berarti tidak sehat ya. Ya. Jadi kalau ada koperasi bermasalah, anggotanya Pasti tidak sehat. pasti tidak sehat. Karena tidak sejahtera. Karena tidak sejahtera. Gitu kira-kira. Logikanya seperti itulah, sederhananya. Sederhananya. Oke, Bang Zul. Ya. Kita bicara kondisi koperasi di Sumatera Barat itu seperti apa? Ya. Kita kan banyak orang bilang nih kalau koperasi ya maju bersama, sejahtera bersama. Ya. Gitu kan. Tapi kok di Sumatera Barat masih banyak juga orang yang nggak sejahtera kan? Jangan-jangan koperasinya emang nggak jalan gitu kan, atau nggak ada gitu? Iya. Betul juga, Bung Rudi. Jadi kita mungkin sebelum kita cerita seperti apa kondisi di Sumatera Barat, sebenarnya secara normatif hampir sama semuanya. Iya. Di seluruh wilayah lah. Walaupun ada yang bagus, ada yang jalan di tempat, ada yang tidak. Tapi karena kita mungkin coba dulu dari awal bicara tentang stigma koperasi yang ada di masyarakat. Karena ini nanti ujung-ujungnya bisa juga menjawab pertanyaan Bung Rudi tadi. Iya. Di masyarakat kita banyak stigma yang cukup negatif lah tentang koperasi. Negatifnya seperti apa itu? Contoh pertama, koperasi itu hanya semacam organisasi tempat kumpul-kumpul saja. Seperti arisan-arisan saja. Terus yang kedua, koperasi, kalau kita menjadi anggota koperasi, kita akan dapat pinjaman uang. Jadi motivasi sebagian banyak masyarakat kita, kalau mau dapat pinjaman, dapat modal ya jadi anggota koperasi. Nah, jadi tujuannya cuma itu, motivasinya cuma itu. Yang ketiga juga ada stigma, kalau mau dapat bantuan pemerintah, ayo kita buat koperasi. Zaman dulu kan banyak seperti itu. Selalu ada motif ya? Selalu ada motif. Motifnya mau dapat bantuan. Dan motif-motif yang, dan stigma, ada beberapa stigma yang negatif yang lain. Tapi secara umum banyak anggap stigma yang ada di masyarakat kita, koperasi hanya seperti itu. Jadi akhirnya, karena ini kan juga sejarah kita di zamannya lama, waktu Orde Baru dulu, koperasi kita kan memang di istilahnya mendapat suntikan yang cukup bagus lah dari pemerintah, dapat fasilitasnya bagus dari pemerintah. Ada KUD yang didorong, KUD difasilitasi menjadi menjadi distributor minyak goreng, menjadi tempat mengumpulkan padi atau gabah, atau mengumpulkan cengkeh, dan disupport juga oleh pemerintah zaman itu mendirikan rice milling yang besar-besar, yang sisa-sisanya masih ada di Sumatera Barat. Sepertinya memang yang seperti itu membuat koperasi kita menjadi menjadi manja juga, karena lepas dari itu tidak menjadi mandiri koperasi kita. Habis di zaman tujuan koperasi ini untuk mandiri ya? Tujuan koperasi ini adalah untuk mandiri. Tapi tidak ada proses kemandirian selama proses 30 tahun itu. Padahal waktu itu kan sangat jaya. Waktu kita kecil mungkin Bung Rudi juga tahu. Ya, banyak KUD. Banyak KUD. Mungkin orang tua kita, mama kita dulu jadi pengurus KUD, jadi ketua KUD. Kalau jadi ketua KUD kan pasti jadi bangga ketua KUD. Ya. Karena perputaran uangnya atau omsetnya atau volume usahanya cukup besar di zaman itu. Tapi habis masa itu kan juga karena tidak ada difasilitasi oleh negara lagi, oleh pemerintah, ternyata baru kita tahu ternyata itu tidak membangun kemandirian koperasi.
secara kelembagaan Secara maupun kelembagaan ya. secara usaha. Hmm. Itu mungkin ini kondisi kalau kita flashback kembali ke belakang. Dan itu berpengaruh sampai Dan sekarang. sampai sekarang stigma itu rata-rata Hmm. masih mempengaruhi pola pikir masyarakat kita di Indonesia lah atau di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Karena masih ada motif-motif seperti itu kalau mau buat usaha. Ada nggak kira-kira kita nanti dapat bantuan? Nah, pertanyaan itu kan masih muncul. Ya, ya, ya. Ketika ingin mendirikan koperasi, bisa enggak kita Dapat bantuan dari pemerintah. iya dari pemerintah? Saya dapat permodalan dari perbankan. Dari Kan gitu. perbankan. Bicaranya kan selalu seperti itu. Ya, Nah, padahal kalau kita kembali ke tujuan berkoperasi, ya. tujuan koperasi ini kan tujuan utamanya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan anggota dari sisi ekonomi. Hmm. Kira-kira seperti itulah. Kalau di Sumatera Barat, sekarang berapa jumlah yang terdaftar? Yang terdaftar sekitar 3.800-an, 3.900-an lah 900. yang terdata di Dinas Koperasi. Ini data Desember Hmm. 2020. Semuanya aktif atau bagaimana? 3.000 itu data yang ada di dinas, Hmm. sekitar 50% yang aktif. Aktif ya. Ya, yang aktif itu kategorinya ya secara kelembagaan jalan, secara administrasi jalan, secara usaha jalan, dan yang terpenting memang rutin melaksanakan rapat anggota setiap tahun. Hmm. Itu menjadi Berarti kategori kalau sekitar 3.900-an ada 1.900 koperasi yang berjalan. di yang Sumatera tidak Barat. ya 1.500-an lah, Ya. ya 1.600-an sekian yang tidak aktif. Hmm. Lembaganya ada, Nah. mungkin pengurusnya juga masih ada, tapi usahanya tinggal sedikit saja dan tidak melakukan secara organisasi ya. aktivitas yang jelas, dan mungkin mereka tidak melakukan karena bisa dikatakan aktif pengurusnya secara organisasi dan usaha, mereka harus rutin melaksanakan rapat anggota. Karena itu kewajiban yang tertuang, amanat yang tertuang dalam anggaran dasar koperasi. Berarti ada juga koperasi yang tidak RAT ya? Tidak ada. Yang tidak aktif itu masuk kategori yang tidak melaksanakan rapat anggota. Mungkin saja kenapa pengurus tidak melaksanakan rapat anggota? Mungkin tidak ada pula mungkin yang mau dilaporkan mungkin. Atau ada persoalan yang sedang ada di koperasi tersebut. Perusahaan kelembagaan mungkin, perusahaan usaha. Atau tidak mau melaporkan keuangannya? Bisa juga. Itu bisa jadi masalah. Iya. Karena ada persoalan. Kalau ini dilaporkan menjadi masalah kan? Karena itu kan dilaporkan, RAT itu pengurus dan pengawas melaporkan tugasnya selama 1 tahun buku kepada anggota. Ya. Melaporkan pertanggungjawabannya kepada anggota. Tapi itu kan wajib dilaporkan. Dan sangat wajib karena pasti itu menjadi kewajiban yang tertuang di dalam anggaran dasar koperasi. Yang diakte notariskan yang di badan hukum. Bahkan dipublikasi malah kan ke publik kan. Dan itu harus dilaporkan minimal ke dinas koperasi juga. Dinas koperasi. Kalau kabupaten di kabupaten. Ya. Kalau ada masyarakat, biasanya kan dipublish juga di media-media. Ya, jadi dinas koperasi mencatat koperasi yang dianggap aktif itu memang rutin harus melaksanakan terus setiap tahun karena rapat anggota tahun setiap tahun. Setiap tahun buku. Udah dari 50% itu berapa banyak yang misalnya koperasi dari yang non pegawai? Secara umum mungkin hampir 60, kisaran 60 sampai 70% ya rata-rata memang banyak koperasi pegawai negeri ya. Pegawai negeri. KPN itu memang di setiap kantor ada ya? Hampir rata-rata di setiap kantor ada. Misalnya di kantor pemerintahan, di Pemda, di Pemko. Kadang-kadang di satu dinasnya, di SKPD-nya kadang-kadang juga ada. Nah, tapi rata-rata kalau Pemko atau Pemkab biasanya satu. Tapi karena mungkin ada jarak yang jauh, bisa jadi di daerah di SKPD-nya ada juga koperasi. Nanti dan itu terhitung sebagai koperasi. Terhitung sebagai koperasi karena badan hukumnya koperasi. Badan hukumnya koperasi. Ya. Cuma memang mereka mengidentifikasi diri mereka adalah koperasi yang anggotanya mungkin pegawai negeri di daerah itu. Kalau yang pegawai negeri, core bisnis apa aja? Rata-rata secara umum yang paling besar usaha utama mereka kalau KPN simpan pinjam. Simpan pinjam ya. Simpan pinjam rata-rata. Karena memang mungkin kebutuhannya itu mungkin. Kebutuhannya gitu ya. Kesepakatannya waktu mendirikan koperasi atau tujuannya mungkin itu usaha utamanya simpan pinjam. Simpan pinjam ya. Karena luar biasa juga putaran uangnya sudah miliaran sekian ya. Bisa miliaran.
ketika sudah nggak bisa minjam di perbankan lagi ya Ya, karena sudah tidak cukup syarat lagi mengajukan ke- pinjaman ke perbankan karena Iya. SK sudah tergadai, Nah, mungkin ada sedikit kemudahan mungkin kan di koperasi. di koperasi untuk mendapatkan pinjaman lagi untuk kebutuhan dana. Ini menjebak juga koperasi. Karena kan mungkin tidak, karena bisa jadi kesepakatan koperasinya tidak harus ada misalnya pakai agunan SK. Misalnya. Mungkin minimal karena itu satu kantor biasanya kan pengurus koperasi kan tahu misalnya gajinya berapa. Dia kan bisa dikomunikasikan ke bendaharawan. Iya, iya. Bapak itu atau anggota itu masih punya gaji berapa? Iya. Apakah kalau dia mengajukan pinjaman ke koperasi masih mampu nggak untuk melakukan pengembalian? Kalau tidak kan juga tidak akan diberikan pinjaman. Kalau tidak ada lagi gajinya yang mau dipotong misalnya, kan nggak mungkin juga diberikan pinjaman. Bahkan berisiko juga. Berisiko ya. Berisiko. Karena memang rata-rata koperasi pegawai negeri NPL-nya hampir 0% kadang-kadang. Paling tinggi cuma 1%. Kalau itu, karena itu mungkin ada yang bermasalah. Jarang NPL-nya atau kredit macetnya di atas 1%. Rata-rata koperasi pegawai. Ya karena memang dipotong gajinya lah. Nah, karena dipotong gajinya. Kalau ada yang bermasalah kredit macetnya atau NPL-nya bermasalah di koperasi pegawai negeri, itu perlu kita pertanyakan. Ada yang tidak beres berarti. Siapa yang tidak? Ya ngurusnya tidak beres mungkin kan itu. Ngurusnya tidak beres ya. Kenapa sampai ada kredit macet kan? Itu kira-kira. Jadi semuanya tergantung pengurus berarti ya? Nah, semuanya tergantung pengurus. Pengurus dan pengawas. Pengurus dan pengawas. Karena ada fungsi yang berbeda kan? Yang menjadi pengurus dan pengawas ini kan amanatnya anggota yang dipilih oleh anggota di dalam rapat anggota. Ada enggak KPN ini yang agak bergerak pada sektor real selain peminjam? Ada beberapa KPN koperasi pegawai negeri yang punya usaha yang tidak hanya simpan pinjam. Ya. Ada juga usahanya rata-rata memang banyak yang punya toko atau minimarket atau swalayan, sejenis swalayan. Oh. Ada juga yang besar-besar. Kalau kita contohkan misalnya di koperasi guru-guru Payakumbuh Utara. Mereka punya gedung sendiri, 2 tingkat sekitar berapa ruko ya, kalau kita samakan dengan ruko ada 3 peta atau 4 peta ruko. Iya. 2 peta itu swalayan yang bisa juga ya bisa memenuhi kebutuhan anggotanya untuk belanja dan juga untuk masyarakat umum. Dan punya ruko sendiri, punya gedung sendiri 2 tingkat. Usahanya Luar biasa ya. luar biasa. Jadi koperasinya koperasi guru-guru Payakumbuh Utara. Kalau di sana ya volume usahanya sudah miliaran, omsetnya Sudah miliaran ya. Itu berarti pengurusnya baik ya. pengurusnya baik. Dan ada beberapa yang lain ada juga yang bagus. Di Solo, di Lubuk Basu juga ada. Rata-rata jenis 2 usaha itu KPN rata-rata. Kalau yang koperasi yang anggotanya non pegawai negeri, sektor usahanya? Sektor usahanya ya koperasi-koperasi yang didirikan oleh masyarakat, Iya. kira seperti itu ya. Memang lebih banyak juga simpan pinjam. Peminjam ya. Simpan pinjam. Lebih banyak memang usaha utamanya simpan pinjam. Tapi mungkin anggota koperasinya punya usaha sektoril. Oh, ya. Jadi anggota berkepentingan dengan koperasi adalah untuk Menggerakkan sektor sektoril. Oh. Jadi anggota mungkin mengajukan pinjaman ke koperasi untuk permodalan pengembangan usahanya. Mengembang usahanya. Bukan memulai usaha ya. Bukan memulai usaha. Kalau memulai usaha kan menjadi cukup tinggi risikonya. Bisa juga didanai oleh koperasi mungkin. Tapi kan pengurus harus menambah harus membuat suatu cara bagaimana usaha anggota, harus membuat program bagaimana usaha anggota ini lebih bagus. Harus lebih maju kan, menguntungkan. Kalau dipinjamkan ke anggota usahanya baru mulai. Itu cukup banyak juga itu ya. Kalau kita hitung sebenarnya nggak banyak lah persentasenya. Yang besar-besar ada, yang kecil masih ada. Dan rata memang usahanya awalnya usaha utamanya simpan pinjam yang koperasi di masyarakat gitu. Di Sumatera Barat. Yang paling terkenal biasanya apa tuh koperasi? Ada beberapa koperasi masyarakat kita yang bagus, ada di 50 kota juga satu. Usaha utamanya lupa nama koperasinya di daerah mana ya. Usaha utamanya memang simpan pinjam, tapi mereka juga punya toko kebutuhan harian, seperti swalayan lah. Terus punya toko bangunan, anggotanya ada sekitar 1.000 orang, semuanya masyarakat. Nah, 1.000 orang.
punya gedung sendiri. Punya gedung sendiri. Ya, sebelahnya ada toko bangunan, ada toko swalayan untuk kebutuhan. Ada beberapa, 1 atau 2 di beberapa kabupaten yang punya masyarakat, ada yang seperti itu, yang didirikan oleh masyarakat. Tapi memang mungkin kenapa tidak dikenal atau tidak diketahui oleh kita secara umum, memang publikasi yang koperasi seperti itu masih terbatas lah. Terbatas ya. Ada beberapa. Kita memang tidak mau diketahui. Atau tidak mau diketahui. Karena nanti banyak persoalan ya. Yang agak kesulitan koperasi kita sekarang. Ini kan persoalan pajak. Pajak kena koperasi kena pajak juga? Ya, karena koperasi kan badan hukum. Badan hukum dan masuk kategori UMKM kan. Pajak di kategori UMKM kan 0,5%. Cuma kalau bagi koperasi menjadi pajaknya itu apa istilah kalau di gerakan koperasi, karena yang dikenai pajak itu adalah sebelum SHU. Jadi total omset kan? Total keseluruhan dikenakan pajak. Sewaktu pembagian SHU untuk anggota juga kena pajak karena itu dianggap penghasilan. Kan SHU itu ada SHU bagian anggota. Ya. Itu juga kena pajak karena itu dianggap penghasilan anggota kan. 2 kali kena pajak. 2 kali. Ini yang sekarang menjadi perdebatan juga di gerakan koperasi. Gimana solusinya apa? Ini harus diperjuangkan juga kan karena beberapa koperasi yang volume usahanya sudah besar kan bayar pajaknya cukup besar juga, Bu. Cukup besar ya. Nah, kalau misalnya omsetnya tahun itu ada 2 miliar, 0,5% berapa? Nah, logikanya kenapa beberapa gerakan koperasi kurang setuju dengan adanya koperasi kena pajak sebagai badan hukum? Transaksi yang terjadi di koperasi itu kan hanya antar koperasi dengan anggota. Bukan dengan pihak lain kan? Ya, betul. Dan keuntungannya juga untuk anggota sebenarnya. Jadi sebenarnya putaran uang hanya koperasi, anggota koperasi gitu kan. Beda dengan misalnya badan usaha yang lain, misalnya peserta terbatas atau UMKM itu kan transaksinya dengan konsumen, dengan nasabah, jalan-jalan. Tapi perjuangannya masih butuh perjuangan lah karena orang pajak tetap berpatokan dengan undang-undang atau Permen Q yang sudah ada itu. Tetap itu. Beberapa Permen Q yang baru atau beberapa tahun yang lalu sudah lama karena pajak UMKM 0,5%. Sebelumnya 1% kalau nggak salah. Sebelumnya 1%. Ya, pajak untuk UMKM. Sementara nanti ketika RAT ada SHU juga kena pajak. Kena pajak juga. Karena itu dianggap penghasilan. Itu berapa persen? Kalau pajak penghasilan kan kalau ada MPWP berapa persen ya? 5% atau berapa? Besar juga. Besar ya. Nah, jadi kadang-kadang koperasi akhirnya ada juga yang tidak terlalu mau dipublikasi karena nanti kalau ada orang pajak tahu pendapatan ini untuk pajak aja lagi. Sementara keuntungan koperasi itu kan nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar. Karena kan misalnya seluruh omset setelah dikurangi beban operasional atau seluruh pendapatan 1 tahun buku itu dikurangi beban operasional, sisanya di SHU. Itu yang laba kan? Yeah. Kalau dia laba. Kalau di koperasi namanya sisa hasil usaha. Yeah. Laba itu kan tidak semuanya untuk anggota. Yeah. Misalnya 40% untuk cadangan. Kan harus dijadikan cadangan. Tambahan modal ya. Ya, cadangan bisa untuk jadi tambahan modal. Yeah. Baru nanti sekian persen misalnya untuk anggota 20% atau 25%. Yeah. Sekian persen misalnya untuk dana pendidikan. Ya. Ada sekian persen untuk sejenis CSR juga. Ada juga sekian persen bonus untuk pengurus mungkin, untuk pengawas, untuk karyawan. Jadi kan semuanya bukan untuk anggota. Jadi saya tanya selain menjadi pengurus yang baik, pajak juga menjadi kendala juga sebenarnya. Pajak juga jadi kendala. Karena upaya yang dilakukan Dekopin untuk itu? Ini sudah kita kan 2 minggu kemarin sempat mengunjungi beberapa Dokopinda untuk berdiskusi juga. Memang salah satu masukan Dokopinda bagaimana ini perlu kita bicarakan, diskusikan dengan pajak. Apa solusinya ke depan supaya tidak menjadi beban bagi koperasi. Sebenarnya bukan pajak ya, Menteri Keuangan yang buat peraturan kan. Nah, jadi mungkin konsultasi atau diskusi dengan pajak. Nanti mungkin apa kira-kira ada nggak solusi lain atau bagaimana? Atau nanti memang ini perlu kita perjuangkan oleh Dekopin ke Dekopin pusat mungkin berdiskusi dengan Kementerian Keuangan seperti apa solusi. Mungkin UMKM secara umum 0,5
Tapi kalau koperasi kan dikategorikan UMKM juga. Iya. Cuma mungkin ada khususnya untuk koperasi seperti apa yang dikenai pajak kan. Oke dah. Selain koperasi, kita kan kenal juga ada koperasi sawit ya Koperasi di sawit ya. Sumatera Barat. Hmm. Itu berapa banyak jumlahnya di Sumatera Barat? Jumlahnya rata-rata jumlahnya juga tidak banyak tuh Bung Rudi, karena hanya ada di daerah-daerah yang ada perkebunan sawit seperti di Sijunju, ada di Damasraya, ada Agam, di ya. pesisir selatan, ada di Pasaman Barat, di Agam juga ada. Agam juga ada. Kalau kita kategorikan sekarang mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak, nggak sampai 50-an mungkin nggak. Tapi uangnya banyak kan? Tapi putaran uangnya banyak. Putaran uangnya. Volume usahanya juga banyak. Ada KUD Karya di Damasraya, itu cukup bagus lah jalannya. Itu volume usahanya sudah cukup besar juga, bisa beli truk, beli apa gitu. Kalau memang bagus jalannya. Tapi sebagian besar ada juga yang berada pada ranah konflik itu. Dan rata-rata memang ada berada di ranah konflik. Rata-rata. Di Damasraya juga ada yang berada konflik. Di pesisir pernah ada berada konflik. Sekarang sudah hilang begitu saja. Di Agam pernah ada juga konflik sesama pengurus dulu kan. Yang terakhir di Kinali di Pasaman Barat. Yang konfliknya sampai sekarang belum selesai. Kira-kira yang Abang lihat dari Dekopen apa sebab konfliknya? Pertama, kita melihat KUD sawit ini, koperasi sawit ini, ada yang KUD, ada yang koperasi. Nah, KUD atau koperasi sawit yang ada di daerah-daerah perkebunan ini, lahirnya kan tidak berasal dari keinginan awal semua dari anggota yang ada. Ini dilahirkan dari mekanisme karena adanya perkebunan sawit. Nah, karena ada plasma, ada apa istilahnya kan perkebunan plasma. Ada juga koperasi yang didirikan tidak oleh perkebunan plasma. Nah, tapi dalam perjalanannya memang kembali lagi kita bicara di awal tadi Bu Rudi, persoalan pengelolaan organisasi dan usaha oleh pengurus dan pengawas. Kalau fungsi pengurus dan fungsi pengawas tidak jalan, pasti memang ada beberapa hal akan terjadi penyimpangan. Ada hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pengurus, mungkin dilakukan yang melanggar konstitusi, misalnya anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya. Jadi ini menjadi bibit konflik. Contoh misalnya, ini contoh saja apakah memang terjadi, tapi kita dengarnya terjadi. Misalnya persoalan fee tandannya buah sawit gitu kan. Nah, misalnya TBS-nya buah sawit. Koperasi jualnya ke pabrik, misalnya 1 kilo 1.000 contoh aja kan. Tapi ternyata yang di store ke koperasi 800, berarti 200-nya buat siapa? Ini yang banyak yang nggak jelas. Nah, tetap dibayar 1.000 juga oleh pabriknya, tapi ternyata yang tercatat mungkin hanya tahunya 800 mungkin, sisanya 200 buat siapa? Kan ada permainan. Akhirnya ini juga jadi bibit konflik. Ketidakjujuran di koperasi. Ketidakjujuran pengelola lah atau pengurus. Sementara anggota tidak punya kemampuan untuk. Di satu sisi kelemahan, selain ada kelemahan pengurus, ada kelemahan pengawas. Di sisi yang lain, anggota rata-rata juga tidak 100% misalnya memahami berkoperasi. Karena pendidikan juga di daerah kebunan. Di daerah perkebunan dan hampir di seluruh koperasi lah. Nah, dengan tidak ada ketidakpahaman anggota, ya pengurus tentu selagi bisa mengelabui anggota ya tetap dijalankan kan, karena anggota juga nggak ngerti. Ya saya lihat di beberapa atau di kampus saya lah kan. Berapapun diberikan oleh pengurus ya. Nah, itu diterima. Apa-apa. Yang parah itu memang seperti itu, Budi. Waktu RAT, anggota tetap ramai hadir kan? Motivasi anggota hadir cuma satu. Kira-kira nanti SAU-nya dapat berapa? Tidak ada motivasi yang lain. Kalau kan pasti pengurus memberikan, kita anggaplah dalam konteks pengurus dan pengawas ini jalannya betul, gitu, benar, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Kan dibuat laporan pertanggungjawaban, laporan keuangan dan segala macam oleh pengurus, dan ada juga laporan dari pengawas. Tapi kalau kita tanya ke anggota, kira-kira mampu nggak anggota membaca laporan yang dibuat oleh pengurus dan pengawas? Terutama laporan keuangan.
Kalau laporan program kerja kan bisa lah Bang. Misalnya tahun ini pengurus sudah melakukan kegiatan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tapi kalau bicara laporan keuangan, punya kemampuan nggak anggota membaca laporan keuangan pengurus? Sangat kesulitan. Sangat kesulitan. Rata-rata kan orang-orang tua kan Nah, sulit juga banyak membaca kesulitan itu, juga. kan. Dan tidak hanya anggota sebenarnya Bro Bil. Kalau kita sepengalaman kita di Kopinwil dan sering kita juga memfasilitasi beberapa pelatihan. Banyak juga rata-rata pengurus belum mampu juga membuat laporan keuangan, terutama laporan pertanggungjawaban daerah itu. Termasuk juga pengawas. Pengawas juga tidak melakukan fungsinya dengan baik ya. Fungsinya dan apalagi membuat laporan keuangan. Apalagi membaca laporan keuangan. Apalagi membaca laporan keuangan. Pengawas sudah dapat sedikit dah. Oke udah. Ya. Itu kan potensi koperasi kan sangat besar di Sumatera Barat ya. Di Indonesia lah pada umumnya. Ya. Apa yang harus dilakukan dan sektor apa yang mestinya digarap oleh koperasi. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak. Oke. Oke, kerabat Andalas TV kita istirahat sejenak.